Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini pembelajaran sejarah lagi. Sebelum pelajaran dimulai, jangan lupa berdoa dan lakukan pemanasan sebelum belajar ya. Sebelum pembahasan materi, jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu 1. Masuknya pengaruh Prancis, 2. Pendudukan Inggris, dan yang terakhir masa kekuasaan Belanda kedua. Perkembangan penjajahan bangsa Barat di Indonesia Part 2. Masuknya pengaruh Prancis di Indonesia. Atas saran Napoleon Bonaparte, Prancis mengangkat gubernur jenderal berikut. 1. Daendels. Tugas utamanya adalah sebagai berikut. Kebijakan-kebijakan Daendels antara lain sebagai berikut. Di mata Daendels, Raja Pribumi harus mengakui Raja Belanda sebagai junjungannya. Tetapi kenyataannya ia mengubah pejabat Belanda menjadi wakil Raja Belanda. Daendels menghancurkan Banten karena menentangnya. Daendels juga dianggap sebagai penguasa yang otoriter. Kebijakannya terhadap pengusaha asing dianggap melanggar undang-undang. Daendels digantikan oleh Johnson. Pada masa pemerintahannya, Inggris menyerang Jawa. Hal ini menyebabkan Johnson menyerah dengan menandatangani perjanjian Tuntang. Isi dari perjanjian Tuntang adalah sebagai berikut. Pendudukan Inggris di Indonesia. Inggris menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur. Kebijakan-kebijakan Raffles antara lain sebagai berikut. Dalam praktiknya, ternyata sistem sewa tanah mengalami kegagalan. Alasannya adalah sebagai berikut. Pemerintahan Raffles relatif singkat. Hal ini karena kekalahan Napoleon dalam pertempuran Leipzig. Berdasarkan Konvensi London, Belanda kembali mendapatkan kekuasaannya di Nusantara, kecuali Bengkulu. Masa kekuasaan Belanda kedua. Kebijakan tanam paksa. Van den Bosch menghapus sistem sewa tanah dan menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Kebijakan dasar dari tanam paksa antara lain sebagai berikut.
Sistem tanam paksa menuai banyak kritikan, salah satunya yaitu oleh Edward Dowes Dekker. Sistem tanam paksa kemudian dihapus setelah dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria adalah sebagai berikut. Politik pintu terbuka. Latar belakangnya ada dua, yaitu perubahan politik Belanda dan revolusi industri. Sekian pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan terkait materi yang belum dipahami, silakan berkomentar di Google Classroom ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Terima kasih.